terbang ke sana kemari di tanah samping. Coba lihat, dia sedang mencari sesuatu di balik daun bunga sepatu. Oh, ternyata benar. Dia sedang menitipkan telurnya. Nanti telur-telur itu akan jadi ulat. Lalu ulat-ulat itu merayap dari daun ke daun, memangsa daun-daun itu. Nyam, nyam, nyam. Dia besar, gemuk, lalu masuk ke kepompong. Nah, sudah. Coba lihat. Dari satu ujung lubang kepompong, lepaslah seekor kupu-kupu. Sayapnya kuning, seperti induknya. Sebuah proses yang alami. Alam telah menyediakan segala sesuatunya agar semua dapat berproses. Tentunya secara alami pula. Kupu-kupu kuning tadi telah pergi ke halaman rumah tetangga. Di samping rumah ada sirsak, pisang, mangga, dan papaya. Ada juga gambas dan beluntas. Di bawah pohon dan perdu itu sedikit menghampar rumput hijau, halus, enak di kaki. Di halaman depan sana sama, ada rumput hijau. Di atasnya ada papaya, alamanda, cemara pipih, dan melati. Tanaman itu mengisi hari-hariku. Ya, di tengah alam semesta yang besar dan tenang ini, aku ditimpa keraguan dan kebimbangan. Hesti, aku sudah mempertaruhkan hidupku, tapi jalan hidup ternyata lain. Aku tak sanggup lagi mampir di rumah kita, yang konon bertabur bintang berjuta, berbulan-bundar, persis harapanku. Tapi rumah dan bintang di rumah kita ini milikmu. Aku tak ditakdirkan untuk memilikinya. Itu tadi ucapan Sabto. Lelaki itu kemudian tak kembali lagi. Sabto telah pergi, lenyap di telan kebiruan gunung. Sabto mengembara dari gunung ke gunung yang konon katanya wilayah warisan nenek moyangnya. Iya, Sabto. Iya, Sabto. Bila itu jalan hidupmu, pilihanmu, setialah pada janjimu, pada dirimu. Aku tak kuasa. Jalan hidup kita memang beda. Memang telah kuserahkan diriku padamu, tapi tampaknya tidak dapat penuh. Kuserahkan diriku padamu hanya separuh, dan kau menerimanya hanya separuh juga. Kita sama-sama mengerti dan akhirnya memaklumi. Di tengah alam semesta yang besar ini, aku akhirnya sendiri. Bapak ibuku sudah pergi. Adik satu-satuku sudah dibawa pergi oleh suami. Di rumah ini bagai seorang paranormal, aku merajut masa depan yang gambar-gambarnya itu samar-samar. Tak kusadari air mata menetes. Tak banyak,
hanya satu dua. Keterharuanku pada jalan hidupku membuatku mengerti bahwa setiap orang yang digiring pada jalan hidupnya masing-masing, ada yang ikhlas menerima, ada juga yang memberontakinya. Ya, Sabto dulu aku temui di sebuah gedung bangsal sebuah teater. Saat itu ada latihan drama. Aku baru lulus sarjana akuntansi. Iya, meskipun aku suka hitung-menghitung, aku juga suka nonton drama. Bahkan latihan sebelum main pun aku tonton juga. Itu sama seperti kita makan kue hari raya yang akan dipanaskan dalam oven. Rasanya sudah enak, siap untuk dinikmati. Dalam kisah drama yang kutonton, ada bagian peristiwa yang menampilkan peristiwa kehidupan seorang paranormal. Dikisahkan waktu itu paranormal pamit pada istrinya untuk bertapa di sebuah lereng gunung di selatan kota. Tapi pertapaannya gagal karena tergoda seorang wanita. Ya, karena wanita. Sang pertapa kemudian kembali lagi menjadi orang biasa. Entah dari mana Sabto tahu, entah ada latihan drama di pusat kota itu. Sabto sendiri hanya tamat SMA. Dia memilih belajar sendiri dari hal-hal yang disukainya. Dan sangat antusias dengan astronomi, astrologi, serta ekonomi makro. Selain itu, ia juga mengandungi puisi dan pijat refleksi. Mungkin background inilah yang mendorongnya datang ke gedung pemuda waktu itu. Waktu itu entah bagaimana aku dan Sabto terlibat dalam diskusi perihal paranormal yang tergoda tadi. Dari diskusi itulah perkenalan berlanjut. Sabto ternyata orang yang sangat menyayangi tubuhnya. Setelah pernikahan, ia pelit berhubungan seks. Alasannya, tubuh adalah kuil Tuhan, rumah ruh berdomisili. Dan jika ruh menempati sebuah tubuh, itu merupakan perjuangan yang sangat berat. Sungguh sangat berat. Sang ruh harus bernego dulu dengan para malaikat, mengurus kelahiran. Karena begitu banyak ruh yang ingin lahir di bumi ini, negosiasi sangatlah alot, sangat alot. Maka dari itu, Sabto sangat mencintai tubuhnya. Dihitung dulu prestasi, cuaca tempat tubuh dilahirkan, atau komplikasi-komplikasi yang mungkin muncul dengan keluarga inti. Sekali lagi, itulah yang alasan yang membuat dia sangat mencintai tubuhnya. Melihat kesulitan negosiasi dan kecermatan seleksi di dunia sana, Sabto sangat bersyukur telah bisa dilahirkan ke bumi ini. Karena itu, sekali lagi, Sabto sangat menghormati tubuhnya. Tubuh tidak boleh semena-mena demi sensasi yang tak kunjung habis. Hernowo, dia Hernowo, suami keduaku.
sampai bertemu dengannya lagi-lagi ketika ada acara latihan drama. Waktu itu pagi nan dingin di pinggiran kota, sebuah kelompok teater sedang berlatih pernafasan. Aku diajak seorang teman. Aku hanya ikut, namun sekedar menonton sambil membaca koran pagi. Kudengar mereka teriak-teriak. Mereka disadarkan oleh Hernowo, baik ketika udara masuk maupun keluar. Yang bergerak hanyalah Tuhan. Dengan sugesti itu, mereka tak hanya diingatkan oleh pentingnya udara, tapi juga pentingnya Tuhan. Hernowo adalah seorang suami yang nafsu seksinya itu kuat. Mungkin tampak dari latihan pernafasan dan digabung dengan bawaan dari sononya. Tak seperti Sabto yang kikir. Hernowo boros, sehingga sering aku dibikin kewalahan. Hesti, kecerdasanku adalah maksimal. Namun, tampaknya aku kewalahan meladeni diskusi. Semangat hidupku terlalu besar. Sayang, kurang diimbangi daya intelektual. Demikian pengakuan Hernowo suatu malam, setelah melakukan entah yang keberapa kalinya. Tapi kau pelaku yang baik, Hernowo. Man of action, mampu menghimpun orang-orang, menggerakkan mereka. Meski gerakan mereka hanya di atas panggung. Aku lega dipertemukan Tuhan bersuamikan dirimu. Demikian hiburku pada malam yang lain, sambil melap tubuhnya yang penuh keringat. Kusuapi dirinya dengan STMJ khas diriku yang disenanginya. Sebenarnya aku sudah mulai bisa tinggal di dalam hatinya. Dia juga kerasan hidup di hatiku. Tapi sayang seribu sayang, melalui cerita seorang teman, dan juga aku pernah tahu sendiri, Hernowo masih punya waktu berpacaran dengan salah satu anak buah teaternya. Kerinduanku pada keindahan romantisme pernikahan pupus sudah. Mungkin karena dia menganggapku janda yang kesetiaannya sudah terkoyak. Sudah. Kau bisa bayangkan sendiri kan, di sudut kamarmu yang remang-remang, bahwa akhirnya aku bercerai dengan Hernowo. Hernowo itu terlalu alamiah, termasuk dalam hal bercinta. Sudah, tak apa. Biarlah semua mengalir. Aku mengalir, Sabto mengalir, Hernowo juga mengalir. Aku tak mau jadi ulat. Aku ingin jadi kupu-kupu. Ulat merayap dari daun ke daun. Kupu-kupu terbang dari bunga ke bunga, taman ke taman, pohon ke pohon. Aku ingin jadi kupu-kupu. Aku ingin terbang. Dan ini yang penting, aku tak mau memakai dua sayap yang ada Sabto dan Hernowo. Aku ingin menciptakan sayapku sendiri. Sayap khas Hesti. Mungkin bahan bakunya dari ibu, bapak, Sabto, Hernowo, ataupun yang lain. Dalam kesepianku, kini
aku menekuni diriku yang sibuk merajut sayap sendiri. Apa? Mungkin angkasa ini masih menyediakanku ruang. Lingkunganku masih tertawa dan terbuka. Kotaku meski tetap angkuh, toh masih mau menyapa. Kulihat diriku menekuni diriku. Di sela-sela berbagai daun berembun, bagai peri, aku mulai melesat dari daun ke daun. Dan kulihat dari pohon ke pohon, sedang di atas angkasa sana, membuka mulutnya yang tak bertepi, dibanjiri sinar mentari.